Ya, jangan ikutan orang nih. Orang ini deh, engkau kejadian kisah nyata sih lo, kok dicaiki di surah-surah apa ini? Nah, iya deh ngaji. Dia pernah kena semula surah-surah kok pernah dikubur, lo sih boting. Tanpa agak naseng, surah-surah. Iya, baik hati mani bede pun aku boting. Aduh di muri bola aku itu, mau bede na boting muah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam kita doakan diberikan umur yang panjang. Amin. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan yang tidak menjawab salam iseng alito. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah takziah yang sebentar lagi juga akan menjadi calon sambung itu calon itu lupa. Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadikanlah hidupmu di dunia perumpamaannya sebagai ataukah seperti seorang musafir. Kita ini semua Pak Ibu musafir, tolle pami rilinoi. Dan insya Allah dek nama ita na disalai pengen linoi. Disalai lakaita nareko idi makun rai lebih diolo. Disalai beneta nareko idi urane lebih riolo. Disalai anata nako idi tamatuai lebih riolo. Kebetulan yang meninggalkan kita adalah seorang istri dari saudara kita, keluarga kita, istrinya Pak Haris yang bernama Ibu Nasma. Ia telah meninggalkan keluarga, tapi yakinlah bahwa setiap orang yang pergi akan meninggalkan kisah dan kenangan yang insya Allah tidak akan pernah bisa dilupa, khususnya oleh keluarga, lebih spesial lagi oleh suaminya. Makanya Nabi pada saat meninggal istrinya, diceritakan dalam riwayat mata benaina nabita Khadijatul Kubra. Nabita naraka terbainena. Miti kasih uwe matan nabita. Natas sungeng itu nabita teri riwatun naita kasih nabainena. Riwatun naro makadai sahabat nabita Umar bin Khattab. Ya Nabi Rasul, kenapa engkau sangat bersedih? Nama kedai nabita. Wahai sahabatku Umar, bagaimana mungkin saya tidak bersedih? Nah inilah istri yang sangat luar biasa. Dulu dia kaya raya, capu orang parana, narengi lakaina untuk menegakkan agama Allah. Para tahu maka pangide dia. Halo, capu orang parana yang menegakkan agama Allah. Lalu berkata sahabat yang lain, ya Nabi ya Rasul, tidak pernah saya melihat engkau sesedih ini ya Nabi ya Rasul. Lalu Nabi berkata, dialah perempuan yang pada saat bahkan amureko elok kanauno nama kedai yahela puta mate nareko elok ki kenai uli nalakaiku amure iya nabenena yang mesti kita bunuh inja dikenai uli nalakaiku. Subhanallah. Pada saat semua orang akan membunuh suaminya, maka perempuan yang terbaring di depanku ini berkata,
Jangan ada yang coba-coba sentuh suamiku, karena dia adalah seorang laki-laki yang saya sangat kagumi, yang saya sangat muliakan, yang saya sangat cintai. Kira-kira mau pakai nomor ini tahu? Halo. Makanya seding hebat. Makanya saya tanya tadi Pak Camat, saya bisik-bisik terimuki untuk nonton itu. Nah kopi kan nasi bateri kan. Dek nana buku tanai mata kanata ternyata mata kirita. Tangisan itu pasti keluar dan itu adalah manusiawi. Tapi tangisan itu tak bermakna lagi. Nareko dek matodi ngerangi resengede amatengan. Ya narona makadana bita kun fid dunya ka'annaka garib. Hidup di dunia tidak lama, hanya sementara. Bagaimana sementaranya hidup di dunia ya Allah ya Rabbi? Siang, malam, cina subuh sih, lohor sih, asar sih, magharibi sih, wenni sih, elek sih, lohor sih, asar sih, magharibi, berputar tanpa henti. Akhirnya di antara kita akan menyusul pula almarhumah. Insya Allah. Tapi biasanya yang cepat juga menyusul almarhumah itu kalau sementara cara mata saya berlangsung. Nah, engkau macam karuduk ketun rodong. Perhatikan kenapa engkau tak karuduk biasa banget itu nyusul tuh. Makanya Nabi pernah menyampaikan satu riwayat yang menjadi nasihat bagi kita. Apa yang disampaikan Nabi? Kalau seorang istri meninggal lalu suaminya bersedih, lalu terlintas dalam hati suami, ya Allah, ku ampuni dosanya istriku. Puang, kitimpakan ilalenna suruga puang. Maka pasti istrinya masuk surga. Yang penting masuk pajamu. Upak natu di makun raya. Ya nak tubuk jak lalu kasih di elok cek-cek gelap kaita. Halo. Almarhumah ini pasti sudah berada di taman-taman surga karena suaminya sudah ampuni dan terbersih di hatinya sebelum dikubur. Puang, kita rimai na ditimpakan di taman-taman surga beneku. Karena biar rajin sambayan aku madoraka di langkah. Kata kamu pekor. Halo. Nggak ada gitu. Udah tahu nih. Makanya Bu, jadi anak kita, sayangilah kita, jangan pernah disakiti hatinya. Makanya yang ada dosanya, yang merasa berdosa kepada suami, lisuki Cina, patudangilah kita. Napa nih maceken reolona na diala jarin nama keda lakaiku ada pengang dosa aku lahir dan batin. Setelah itu ambil tangannya lalu cium tangannya. Lakaiku dan pengang dosa aku, cium tangannya lalu mohon maaf sekali lagi. Insyaallah selamat gitu do. Insya Allah. Kalau mungkin orang macam nak bawa jarin ala kita. Aro, dek tukang elo. Ulangi lagi. Cium tangannya suami dengan mesra, kira-kira begini. Langsung makan dalam kaita. Setengah agak tamagi gitu tengah lalengi. Lanjut atas stop. Maka sedihnya manusia pada saat salah satu anggota keluarga meninggalkan kita itu adalah lumrah dan biasa. Tapi mesti juga kita sadari bahwa pasti narapitoki rasengede amatengeng. Makanya kalau ada orang meninggal, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau adalah milik Allah dan engkau sudah kembali kepada Allah Sang Maha Pemilik. Ikhlaskan kepergiannya supaya almarhumah yang telah tiada itu pun akan tenang di alam kuburnya. Nah, sekarang pelajaran bagi kita. Almarhumah telah tiada, pelajaran bagi yang masih hidup, apa yang mau diambil dalam ceramah takziah ini? Tapi lopo lo kari di mana? Yang pertama, selagi kita masih hidup,
pada ceng lalu si Pak si tak mitu matu na carita tahu na rekok mate ki. Betul tidak? Pada cengi. Jadi tak lupa. Pada cengi si tak. Yang jadi pejabat, alhamdulillah laksanakan tugas. Menjadi tak lupa loka di keluarga ta. Yang kaya raya, alhamdulillah masih poda leta, tapi ajak dilupai keluarga ta. Itulah orang Bugis luar biasa pepatahnya. Agen nase tau ede. Si decena tahu silawang saliwang ede. Nah jak na keluarga ta, tapi mesti lebih melo itu diparakai keluarga dibanding kata saliwang ede. Agar maknana adana torlota, maknanya kira-kira begini. Teman yang banyak di luar. Pada saat kita meninggal nanti, engkau mutomi tu celeng jenazah, tapi setelah dikubur, dek natu gagai lo perhatikan ni wija-wijata. Tapi keluarga tak pinduta cikalita, sepupu dua kalita, mungkin kita sudah meninggal, tapi anak tak tuduh pasti makedai anu reku iahe, anpoku iahe, anu reku iahe, dek tu neluk meluk perlu keluarga. Ya saya cerita betul tidak? Karena makoko biasa dilupai keluarga tak. Biasa dilupai. Ustaz Ansar malam ini berupaya bisa berdiri. Padahal pura kasih istirahat total. Melayani jemaah anak sama ikurasuyaka. Tim channel juga. Detona malseha. Tapi kadang wajib kita datangin. Beliau Pak Cam orang baik. Istrinya juga orang baik. Kita kasih hadiah yang terbaik untuk orang baik. Tapi jawab kayak majah. Ibu nana boh. Lebih baik tinro nih. Makanya begitu ada telepon dari Tona, bisa tidak isi takziah besok malam ini nasa. Kadang tidak bisa, kurang sehat tapi besok malam ada jadwal. Ada juga telepon dari Bungur, dari Labakan. Maka dekat dia oleh senior, Pak Camat kasih surat-suratku berluak ke ini. Apa yang membuat saya ingat beliau? Nasabah beliau adalah orang yang baik. Maka tanya dirita semua yang hadir malam ini. Melok mau kasih pak tak tuduh. Nasabak nariko tau melok si pak na. Tania tu surat-surat nami teri. Tania tu lakain nami teri. Tania tu bene nami teri. Tapi surat-surat namana lakain na. Surat-surat namana bene na. Cikalina amurena nenek nafteri mana tu nariko tau melok si pak na. Loka di padata rupa tahu. Mereka tu tahu. Mati nadik nafteri surat-surat na. Betul tidak? Jujur maki. Banyak orang meninggal 5 bersaudara, tidak ada yang menangis satupun bersaudara. Bagaimana mungkin saya menangis? Betul saudaraku Ustaz, tapi si mohon maaf ya, dek tegur ki, dek todok nasihati ki, tapi ingin menyampaikan suatu waktu kejadian nyata, kisah nyata. Engkau kasih keluargaku. Ucandai miro, maka daka cikali sayang nara mukiro pangalika luru daita pak liwat sugina daita tapagan aseng oh cika ustaz lebih elok kak paresa dompet tak malai daita pangalika luru dibandingkan doina sore-sore kukulau. Kira-kira agar masuk na ibu desa, agar masuk na maka dah lebih elok kak malai daita di dompet tak ustaz dibandingkan doina sore-soreku bangka tong tapi dia kau pede ulang gitu langsung bijak pokok sih orang dek tomat nama nggak dipaling ngarang iki. Perbaiki sifat sebelum semua berakhir. Nasabak sifat kami itu dicari riwayat tak mati. Ada orang rajin salat, ada orang 5 kali naik haji dan umrah, tapi bukan itu yang membuat orang menangis riwayat tak mati. Itulah sebabnya nari kong kata mati. Itu nama kada tahu. Wih cikaliku 5 miliar duit na dibange. Cikaliku pikapi itu nih boleh haji umrah. Tapi yang membuat orang menangis. Wih kasih. Tadi ya suruh-suruhku tapi deh pada anda tahu. Engkau suruh-suruhku tapi lebih memperhatikan ayah laput almarhum. Umum kejadian begitu. Maka yang membuat orang menangis pada saat meninggal si pata. Kulangi pengen si pata itu. Tania nasabak pikalima ni boleh haji. Tania nasabak 5 bulata. Tania to maka dah telu otota nama teri tahu. Betul. Nah, sekolah kapan? Lanjut atau tahu?
Yang kedua, pada cengi persiapata loka di alam kubur ta. Nasabak ya tutan loka di kuburange. Sampai detik ini deh pagakan lisu pengen rile noe. Puraki minta tahu mati lisu rile noe. Puraki minta. Dia magagak koe. Nakular itu kati lisu. Berangkat melaksanakan haji umrah, berangkat ke Jakarta tugas dinas, begitu banyak persiapan dimasukkan di koper. Nama tuh odol sikat gigi di pertama, termasuk pakaian dalam di pertama. Begitu sampai di Jakarta, dia igaga barangi. Begitu sampai di Mekah, dia igaga ya rodo pakai di perluangi deh. Maka tenanglah, engkau mupa waktu meli tuh di Jakarta, engkau mua di tanah marajai pakai di Delhi. Nasabak tuh mu pakai di Illinois. Tapi yang berangkat ke kuburan Kaliso. Mana dong kaliso. Pada cengin persiapan. Pada cengin persiapan. Boleh maaf ibu-ibu saya tanya. Halo. Itu ndra cicita matu gelata kaluta anak tuh mati dipakai tadi. Mana kita dipakai tadi? Cicepi dipakai tadi. Jujur pertanyaan selanjutnya. Iga matu pakai cicita gelata kaluta nareko pergi dikubur. Iga ulangin ke pas jawaban. Jika pakai yang cocok baina baruna ipa apa. Makanya aku candai dengan ibu desa. Maka agak mudah-mudahan Pak Nacama engkau wirena kisah nyata di mana-mana. Puraka Mantasia di Makassar. Ya Pak RW kukutanai Pak RW. Waktunya dikuburkan Ibu Haji Pak RW, masuk ke dalam kuburnya. Nanti tidak Ustaz. Jadi saya langsung umumkan di jemaah. Tunggu jemaah. Ternyata Pak RW tidak masuk pada saat istri dimasukkan dalam kuburan. Tunggu jemaah. Tunggu tanggal mainnya. Pak RW pasti akan bikin acara. Ternyata 3 minggu setelah tasya ka onrong ede. Doli ka pengen nangkan bisikan. Maka dapat Ustaz. Pak RW sudah menikah lagi. Aku tahu sih orang nih, sabar nih. Macam itu ada mataku. Ini tuh ada omak moto. Tapi tanya kada orang nih kau ini itu orang bento semua. Santai nih. Bawa bekal karena kita tidak akan pernah kembali di dunia ini. Bekal apa yang mau dibawa? Paling tidak sempurnakan 5 rukun islata. Pasukui roh sebelum tak mati. Agar naro, coba sama-sama. Rukun Islam yang pertama agar roh. Roh, bahayanya. Jangan sampai umur sudah 50 tahun ada yang di awal ini. Yang pertama agar rukun Islam. Kalimat syahadat. Purani atau depa? Sudah, alhamdulillah. Paling tidak 5 kali dalam salat dari subuh, zuhur, azhar, maghrib, isya 17 rakaat dan pada saat salat kita baca kalau subuh nanti pada saat tahiyat duhur 2 kali dibaca pada saat tahiyat pertama dan tahiyat kedua. Yang kedua agar rukus telengede melaksanakan sholat. Pernah mungkin itu yang kira-kira mengingatkan perempuan karena perempuan itu yang biasa sia-siakan waktu salat. Pada saat sudah datang tamuna adalah kena semuanya nih maksud dia mau congkok pada ceng ibu Pak tanggung jawab taruh beneta jangan sampai sia-siakan waktu sumpah yang ini. Yang ketiga ada langsung puasa apa lupa ini yang ketiga ulangi yang ketiga mengeluarkan zakat. Pada cengir, pada cengir. Karena dalam hadis yang sahih dijelaskan, orang yang tidak mengeluarkan zakatnya pada saat hidup di dunia, begitu dimasukkan dalam jalan akan datang ular yang sangat besar, yang sangat hitam. Maka dari riwayat ede, 2 ulunna naliwat papa tahu lalu ular itu berbicara, hei hamba Allah yang banyak harta. Saya adalah emasmu yang tidak pernah engkau keluarkan zakatnya riwatun narilino. Maka saya datang untuk menemanimu. Pakoga kira-kira tahu nariko utun tuo dek dipasui ke ede. Mengingatkan kepada semua yang hadir.
Jangan sampai mega cicim, mega gelam, mega ulauta. Nade padang kadipasui sekena. Ini tuh anak jawab nih. Pada itu mati itu, anak mati kita mau ke benda baru nolok kita. Saya tadi jawab, sakan. Tugas saya hanya mengingatkan. Karena dewe lo matu di padang masar. Engkau jemaah ke dapua, detonang kana paling ngerang tentang zakat. Maka malam ini ku paling ngerang pengen. Pasui seketa 2,5%. Setiap punya emas 85 gram. Ataukah uang yang rekod nagenda kini kira-kira 80 juta. Wajib dikasih keluar. Nah sahabat tanya di punna tudu. Punnana hakul lisailin wal mahrum. Tokot di ede. Untuk diareng boleh didi. Kira-kira lo mungkin. Halo, nge. Arok terlalu menjawab biar lagi nanti cai nanti taranjol. Rukun Islam yang keempat ada zero. Puasa. Yang kelima haji bagi yang mampu. Tapi nareko dek na dulu berangkat haji, laksanakan umrah. Semoga insyaallah masuk kui rukun seleta napaki lisu ripa masena puang Allah Subhanahu wa taala. Dua nasihat yang sangat penting bagi kita yang hadir malam ini, yang sudah berumur 60 tahun dan pengah, yang berumur lebih 60 tahun mohon maaf, apalagi yang berumur 70 tahun, agama yang ditajeng pasukui rosul leta sebelum dipatama kiri lalun naku burata pada gaga ditiwi sangadinna amal ibadah insya Allah. Lalu yang ketiga, sadiani tuai menghadapi sakratul maut. Pakutananya sederhana tapi mesti dijawab. Pakutana kak ibu-ibu sadian itu. Halo? Nasuman nama-nama itu tonjol. Sadian itu. Sadian nih. Halo? Tapi ada yang masih dikusur. Sadian nih. Karena kupolen itu deh. Naga tuh jago deh. Naga. Yang dulu azan sudah dikumandangkan. Hayya 'alas salat. Dek mu panak kedo masum pajang. Jago mu pak itu naku depa di sakratul maut. Yang dulunya sembahyang diterima sigena dek mu pa de lo kamala jeneng. Jago mu pak itu pak dek pipole sakratul maut ede. Tapi pasangga jagota, pasangga hebata, pasangga dia sengaleta na kumaporeki. Pak de tapolena tu dia sengede sesekali tangisan. Tapi apa artinya sesekali dan tangisan pada saat sakratul maut? Hendak bertanya kepada diri ini khususnya lokareleku. Igalah tolongi nako sakratul maut telah tiba. Igalah tolongi. Igalah tolongi Pak Ibu. Sila deki makareso pole di subuh hari sampai malam. Igalah tolongi nareko pole ni rosa kratul maut ede. Jadi toman ni rona wanawaya leta. Tidak mungkin Ustaz Ansar yang akan datang menolong. Tidak mungkin Pak Cama yang akan datang menolong. Maka tentu yang akan menolong adalah aleta mutomi. Aleta mutomi tolong ya leta. Yana tu nama kedah Jibril lokali nabita. Isma syita. Elolota Muhammad pawang ummata. Dia mau salat silakan. Elo mau baca Al-Quran silakan. Mau berzakat silakan. Mau bersedekah silakan. Dek nelo, dek tukang masalah. Iga rugi alena mutomi. Nabi Idris pernah berkata kepada malaikat pencabut nyawa. Tingkalinga madecengnya. Nabi Idris berkata, wahai sahabatku malaikat pencabut nyawa. Bisakah saya coba-coba yang namanya kematian? Nama kedai malaikat pencabut nyawa. Ajak nah Nabi Idris. Enjak nah dicoba. Tapi maka dan Nabi Idris tidak, wahai malaikat pencabut nyawa, coba mak. Cica mak, lo coba supaya ku kasih. Lalu berkatalah malaikat pencabut nyawa, wahai saudaraku Nabi Idris, mangolok roh di Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa nak terima iperil lauta. Tapi maka dan Nabi Idris, tapi sampaikan kepada Allah, elo mak coba-coba, nareko pura dicabut nyawaku, palisua nggak pengen lisu. Tahu mi paling. Ya Allah, Nabi Idris, Nabi Allah ingin merasakan yang namanya kematian. Nama kedai Allah Ta'ala, berikanlah cobaan itu supaya dia rasakan yang namanya sakratul maut.
Setelah itu dicabut nyawanya Nabi Idris sesuai dengan perjanjian na dipali supaya nyawana nama kedai malaikat pencabut nyawa Nabi Idris. Bagaimana rasanya dicabut nyawamu wahai Nabi Idris? Nero Nabi Idris dia naik semenu dikutanai pika dua di malaikat ede. Bagaimana rasanya pada saat tadi saya cabut nyawamu? Dia pada menu ketiga kalinya maka kedai malaikat ede Nabi Idris. Dia kamu kalinya adaku. Bagaimana rasanya pada saat sakratul maut dan saya cabut nyawamu? De noleh menuk Nabi Idris ternyata ada rahasia yang luar biasa yang Nabi Idris sembunyikan dari malaikat. Karena hakikat kematian tania tu bunga-bunga, makanya dalam hadis Nabi disampaikan ketika zakratul maut nariko tamadece persiapan loka di kuburan ngede, alhamdulillah, tapi nariko tak kalupa loka dia senge di kematian. Maka cara pada saat dicabut ruh itu digambarkan yang pertama agar nasa nabita pekitnya, sakitnya seperti parang yang dihentakkan di leher, lalu dihentakkan sampai 700 kali di tempat yang sama. Jadi manin nawan-nawai pak kogar pedina pada saat sakratul maut. Nabi Tamir kedaya upara tukang maki. Lalu Nabi bertanya kembali pada saat Isra Mi'raj kepada ruh. Wahai ruh, bagaimana rasanya pada saat dicabut engkau berpisah dengan tubuh agak asing. Seperti kulit kambing ya Nabi. Kulit kambing yang masih hidup. Lalu kulitnya dikuliti, dilepas dalam keadaan masih hidup kambing itu ya Nabi. Begitulah sakitnya yang saya rasakan pada saat sakratul maut. Maka dari Nabi tak lokarinya wae watuna Isra Mi'raj. Bagaimana rasanya pada saat engkau dicabut ruhmu? Natapa makeda ya Nabi ya Rasul seperti daging segar. Lalu ada pancing dan pancing itu dipasitai Nabi tak busiai daging ngede. Begitulah kira-kira rasanya ya Nabi ya Rasul pada saat zakratul maut itu tiba. Dan itulah yang ingin disampaikan lokaridi. Tapi tomadi cengi dia tu nak kasih emo pekoro pada contoh almarhumah. Tak sabar, almarhumah adalah istri yang salehah. Insya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan untuk saya mesti dijawab juga ibu-ibu. Siapkah menghadapi detik-detik sakratul maut itu? Supaya dia tak lupa tentang hidup yang singkat ini. Nareko dinawana-nawai ro siapkah menghadapi sakratul maut, maka dia lo maleh hak na tu tahu nareko din kalingai ro detik-detik menakutkannya sakratul maut, maka pasti dia lo panggaukan apa yang dilarang oleh agama, termasuk digalung ngede. Engkau pak galung kowe pak sama biasa itu termasuk dia lai galung na cek dek tahu tanana. Pada cengi. Tanah itu bohong tuh. Tugasku hanya mengingatkan. Sejengkal tanah yang diambil, Pak Pura kejadian waktu kumoro di Mangai. 1 meter ya rupi tawe. Ternyata 2 tahun kemudian itu 30 senti. Dan segera jika paling males kalau ada yang pernah melakukan itu, Pak, dia ditimati ya tuh tanah. Justru yang ada kebalikannya. Nareko ya rodi panreng ya nata dampenga de nelok madece tu anata de lok mak baraka tu anak ede. Bagaimana mungkin elok mak baraka na anu de na halal di panreng iri lalen na babuana. Jadi pali suha na paingat tahu pali suha na tahu na sabak ya tu pakasola lokaridi rupa tahu. Masya Allah tabarakallah. Ibu-ibu tamak mu dati tanya ceramah. Dewa jangan ada tersinggung, nasabana kongka tersinggung, biasa tuh detonami itu apa? Ya pura kejadian. Engkau tahu aja mana tersinggung, langsung kena ustaz tersinggung ke ceramah. Jadi kedakan nak kode diampuni dosa dosa sansar. Ya satu diminta, ternyata waktu itu waktu 1 minggu. Akhirnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, agatumai elok diharapkan dalam hidup yang singkat ini. Umur begitu cepat. Kisah begitu indah, tapi kematian tidak akan pernah bisa ditunda dan tidak akan pernah bisa dimajukan, walaupun sesaat. Itulah ayat yang dibaca oleh Pak Imam tadi. Fa iza jaa ajaluhum, apabila ajalmu telah tiba,
tidak mungkin dimundurkan dan tidak mungkin dimajukan walaupun satu detik saja. Pikirkanlah, pikirkanlah, pikirkanlah sebagai nasihat yang masih hidup, yang hadir taksiah malam ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya jemaah sampailah pada detik-detik penghujung takziahnya. Apa yang ingin disampaikan? Semua yang hadir pada malam hari ini, sekiranya di antara kita ada keluarga yang meninggal, satu kewajiban yang jangan pernah dilupakan. Nariku baineta mate no lalo kiri lalu nak kuburanna panoi baineta. Nariku anak tak mate idi lalu kasih no koturi lalu nak kuburanna. Nariku tomato tak mate anak lalu ketuntama di lalu nak kuburanna. Kenapa mesti suami? Kenapa mesti anak? Kenapa mesti kita yang turun nariku tomato ata? Karena jawabannya naita itu kasih tomatoata, siapa yang menemani di tempat pembaringan terakhirnya pada saat ia dimasukkan ke dalam kuburannya. Kenyataan yang berbicara dimanapun kejadiannya, umumnya pertama itu tomatoata di dalam kuburannya tani anak-anak, tapi Pak Imam ataukah rombongan Pak Imam yang selalu melakukan mompoi pakutanai, magina alena. Kenapa bukan suami? Kenapa bukan anak? Kenapa bukan orang tua yang memasukkan ke dalam liang jahat? Jawabannya dua. Engkau saya di makadami tahu kah? Nak makadami mi tahu nak de tu harapang. Anak tak lagi nama kedabawa mi tahu. Bagaimana mungkin tolong ide? Lalu yang kedua, engkau anak makadade wiseng ustaz. Nareko engkau makadade wisengi, engkau mau harapat tu untuk diajarkan ilmunya. Malam ini saya akan sampaikan supaya terang benderang ada dibaca riwayat tun dari pertama iku burangi. Nah sahabat de mana mawa tanya tu. Yang penting elok muki pertama itu matata rilalan aku burata. Yang penting elok muki pertama beneta rilalan aku burata. Yang penting elok muki pertama itu do. Pasti bisa. Bagaimana caranya? Kursus singkat, tapi pasti akan sangat bermakna supaya nareko engkau keluarga tak mati. Ajak atau lengem murusui. Karena Nabi bersabda, sebaik-baik mengurus keluarga adalah keluarganya sendiri. Nareko baini lakai, nareko tamatoah anak-anak. Begitu pula seterusnya. Napa yang ada tugas Pak Imam, nako digaga maka di antara keluarga terdekatnya. Tapi kita akan dengarkan bagaimana tata caranya dulu. Begitu jenazah akan dimasukkan, no ni idi riawa, nariko tamatoa, contoh, atau karena kok lakai, contoh, turunlah 3 anak nariko tamatoa. Anak pertama di bagian kepala, anak kedua di bagian perutnya, bagian tengah, anak ketiga di bagian kaki. Bisa dibayangkan? Setelah turun 3 orang yang akan menyambut kedatangannya jenazah orang tua. Di bagian kepala, anak pertama, jenazah akan diturunkan. Agak dibaca Ustaz. Kingkalingai madece supaya insya Allah tinggal dipraktekkan. Retunna elo di padok jenazah, boleh maniangi di palaman orang. Nama kedan itu diawa tahu rilalenge elo panoi jenazah. Agar dibuada. Bisa dibaca dengan suara besar, bisa juga dalam hati. Paling tidak teluki suruh-suruh mangkalinga diawa. Agar dibaca. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, hadis riwayat Imam Ahmad. Tapi masohoro na baca tahu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Perdengarkan jemaah dan boleh juga idi miketu diawas suruh-suruh mangkalingai. Begitu sudah dibaca, nari pano ni jenazana tamatuata, di pano ni jenazana beneta. Begitu sempurna di pano riawa, nah langsung dipatiti di pamiring. Dan setelah dipatiti di pamiring, apa tugas anak di bagian kaki? Boleh dilepas kain kapannya dan boleh juga tidak. Yang penting kain kapan jangan dibuka sedikit pun di bagian kaki. Di bagian perut juga boleh dilepas pengikatnya, tapi jangan pernah dibuka kain kapan di bagian tengah di perutnya. Nah, sekarang yang di bagian kepala. Pak jangan sampai dalam umur sudah 60 tahun adik padingka di sepak baik kasih. Ya Allah ya Rabbi, dosa aku tuh nak kepala tukang. Dosa aku tuh nak kepala tukang mega tomo tua kasih di pertama tanya anak sahabat digaga Ustaz cara mayangi. Paling tidak malam ini saya sudah sampaikan agar dibaca. Bagian kepala dibuka kain bagian kepala, dibuka pengikatnya. Setelah dibuka kain kapanna.
Setelah kain kapan dibuka, pertama tugas anak, maka sempurnakan tanah dengan pipi almarhum almarhumah yang ada di dalam tanah. Sempurnakan pipinya bertemu langsung dengan tanah. Dan setelah itu disunnahkan, ingatna hidunna ya rotamatede di parape iloka di tanah riolona. Bisa dibayangkan tidak? Bisa dibayangkan? Bisa dipraktekkan sebentar di rumah. Pada cengi sandrek mirita loka di tembok ini. Kira-kira begitulah. Nareko musuh na foto kira kita kena alhamdulillah dia pemain mati. Sudah itu dibaca nih ayatnya. Ayat nangka dalam surat Taha. Apa dibaca? Minha khalaqnakum, dari tanah engkau berasal. Nah dipendren jarita. Engkau atau parengi cedek tanah di asal. Digenggam tanah itu, lalu disimpan, boleh pertama di sekitar bibirnya. Dibaca si sambungan ayat ini. Wa fiha nu'idukum, dan sekarang wahai ayah ibu, engkau dikembalikan ke dalam tanah. Engkau ketu ceramah pakai betuam mapak kowe. Itulah detik-detik terakhir. Kalau istri, dia akan peluk suaminya di tempat itu. Kalau ibu, dia akan peluk ada anaknya sebagai pelukan terakhir di tempat itu. Kalau ayah, dia akan peluk anak-anaknya di pelukan terakhir di tempat itu. Nasabah engkau mau pikir tuh kasih. Ya akan menangis. Makanya makai betuang itu mapakohe. Riwatun anak-anak nariawa. Aga na petuangan. Ayah, ibu, lihat ayah, lihat ibu. Telu anata wijata engkamaneng rilalen aku burata. Tersenyumlah ayah, tersenyumlah ibu, lihat dan peluk anak-anak ta. Sebelum kuburan ini kami tutup dengan tanah ayah ibu. Tapi nareko engka anak tapi tania anak tamari lalu nak kuburangi king kalingai peristiwanya. Wahai ayah, wahai ibu, adam pengangi anata, engka anata wijata, matan resikolana, maega doina, tapi adam pengangi kasih wijata, degaga wijata, elo anno si bawaki, rilalun nakumburata, nanai tani tomatuata, rilalun namateri, nama kedai. Anak, ternyata kasih tahu lain musuh kue anak bau. Itulah yang terjadi dari mata nadik gaga anak ketularan si baki. Makanya mohon maaf, para ulama itu dia ngajarakan anak-anak ini. Ustaz Ansar sudah sampaikan. Sudah dibacakan itu, ambil kembali segenggam tanah, disimpan di sampingnya yang tadi pertama, lalu disambungkan ayatnya, wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Bapak, emak, dan engkau nanti akan dibangkitkan sekali lagi dari tempat ini, dan di tempat itulah nanti kita akan dikumpulkan di taman-taman surga. Lariolo ni dolo emak, lariolo ni dolo bapak, anak-anak tak akan kembali dulu dan akan menyusul insyaallah taman-taman surga, tempat perjumpaan kita. Napura ni rodo ditaro ni pol ditaro, dan setelah itu ambil papannya, panoi papan nari lalan natanai, dan setelah itu tanah kuburannya ditutupkan kembali. Dan setelah ditutupkan kembali, engkau tuh peristiwa malopoh, dan saya yakin biasa banget itu mita. Engkau tanah kuburan wetuna di panok tanana dek nalok genet tanai, mesti dia langi dari tempat lain. Betul tidak? Betul tidak? Mak kita kira pelajaran agro dari Allah Ta'ala ro. Pas sembahyang ya ro. Pelajaran agro dari Allah Ta'ala, haji ya ro. Pelajaran agro. Magi dek nalok genet tanai. Ini nak kalau kita jama-jama cede kuburan atau mata maka dah itu tahu anak-anak enjak dulu nak pesani dulu nak kena bosi supaya mereka rapat anak tanah.
Karena pasti secara akal seharusnya kuburan lebih tanai, mesti bumbungi. Tapi kenapa tidak sedikit itu terjadi? De nagena tanana, bahkan diambilkan dari tempat lain. Demi Allah, Allah yang jadi saksi. Pura kak menceramah, nangka seniorku dari Mangkoso, aga nasem. Pura tonge kejadian Ustaz, saya tidak mau sebutkan namanya. Pura kejadian Ustaz, keluargaku sendiri. Kejadian nari wetuna di patama ikuburan di dalam tanah Ustaz. Denelok gena tanah, diambilkan satu mobil trek penuh dengan tanah, diturunkan ke kuburan itu. Dalam kedai lebih atau nama kedai dena gena, diambilkan 2 mobil trek, demu pada gena, diambilkan 3 mobil trek, demu pada gena, 4 mobil trek, demu pada gena. Pertanyaannya, makin ada dena gena, nah 4 nih mobil trek penuh tanah. Haji ro, puang haji dulu di kampung na, pokoknya puang haji. Halo, pengaji dulu kan gitu. Saya sampaikan sekali lagi, agak kupuada senior Al-Mukarram Ustaz, pawang ditambah-tambah ceritain, nasi ceramahkan ini Ustaz, supaya naiseng tahu nasabak kejadian tongot tu di mataku. Wih, taya tu kejadiannya, apa mobil trek, dia lalu gena tanah. Si senamaku tanaka, agak si pak na pengaji. Walalah. Ternyata pong sibuk na pengaji tanah termasuk dong napa waspada ke ternyata si pana tanah si bak doi narik kok doi de pada dia udah diwangi kira-kira begitu ajak lalu cai pong kan depan desa. Dokter itu ya Bu, ini nanti dijaga mata, selalu diajarkan agama, nareko ungkat apa perlu doi, arengi dalam bentuk rupiah. Saya doi dari Indra. Saya di rupiah. Nak komen dari harga rupiah kan rupiah dicarita. Saya doi di Indra, dia juga, lihat itu tanah juga. Bahaya naro. Ternyata ro gaul almarhum. Puang ngaji. Mesti saling mengingatkan sebagai saudara. Jangan sampai dianggap ya leta madeceng, padahal dia lebak naruna cici agama ta. Masya Allah, tabarakallah. Si Jana ceramah. Si kona dia? Halo, lanjut atau dia toma di pos sama gora-gora. Pore. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ceramah ini nasihat bagi kita semua sebagai penutup. Ketika jenazah sudah ditinggalkan, lihatlah jenazah. Jago kitu tak turi linoi, tapi degaga tulah sibangi, biasa na kuburata, riwat tak pura dikubur. Coba misal tanya ibu-ibu, biasa mana itu mantara jenazah luka di kuburan ngede. Seorang istri yang meninggal, jadok lakai dulu. Seorang suami yang meninggal, pernahkah ibu melihat ada istri yang mau tinggal temani suaminya setelah dikubur suaminya? Pura kita deh, jujur kita, pura kita. Sampai kiamat deh itu. Tapi pertanyaan yang sama sebelum dijawab, tolong jujur ki. Narik pamasena lakai tak lebih oleh lisu ripang Allah Taala di punana. Kira-kira lagi mau sebanyak lakai tak ada sana kurata. 20 bisa data, lagi mondro. Cicok 30 bisa data, lagi mondro. Kalau cek nama makna tidak. Jadi, Haji, tapi baca mah, silakan ada gitu sapa. Tapi agar kalian nih, dia tambah pak di kalian mana semua. Maka dah bawa tidak. Kita aja loh, meluk pada dia orang. Bu, maka tahu nggak kayak jangan ikutan orang nih. Orang ini deh, engkau kejadian kisah nyata sih lo, kau dicai di surah-surah nabi ini. Ngasih iya deh ngaji. Dia pernah kena semula surah-surah kau pernah dikubur, lalu si boting. Tapi agak naseng. Surah-surah. Iya, baik hati mani bedanya kuna ke boting. Aru di muri bola aku itu, mau bedanya ada boting dua. Jadi santai nih dalam hidup. Alhamdulillah, lillahi rabbil
alamin. Tanya matul ceramah mai tegan na para luding kalinga. Yang penting kamu tamak nasihat di dalam hati, lalu angan menyampaikan kepada kita semua bahwa bekal yang akan dibawa hidup mutomi tuduk kasia iri lalena kuburata. Almarhumah telah bertemu dengan taman-taman surga. Seandainya tunang kalinga ilakain nasibang anak-anak, maka dan itu almarhumah. Wahai suamiku pacama, wahai semua anak-anakku, lo katonik mai. Di tempat inilah kita begitu tenang. Di tempat ini di segala susahata. Di tempat inilah nikmat yang tiada henti yang kita dapatkan. Dek nagaga susahata. Tapi inilah dunia, tempat kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Inilah yang bisa disampaikan. Semoga tausiah ini ada berkah dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Ceramah saya malam ini beda dengan ceramah yang lain. Makanya nanti bisa dilihat di YouTube. Bagaimana caranya dilihat di YouTube supaya di Pangkalingan memang anak muda sebelum polis sakratul maut yaroden redo al yang dibacanya. Agar rodo nama YouTube-nya, ketik saja nanti namanya Ansar Taufik, tampil ceramahnya. Jangan lupa like dan subscribe. Na sabak nareko engka ta mangkalingar ceramah na alena no rilalan aku burana waktu nama itu matoai pahala mengalir lo kadidik na sabak gara-gara ini kiringi ceramah aku pahala juga ke saya, tidak beda antara ibu dengan saya. Insya Allah mudah-mudahan sirotu maneng di taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum baca doa, mohon doa sehat, mudah-mudahan sehat kakasih. Nasabak di sini sekarang hentinya permintaan jemaah. Sebentar subuh mudah-mudahan sehat kak. Mengisi lagi pengajian subuh rutin di masjid di Jalan Tidung Sedena Sungguh Minahasa. Jam 3:30 mesti tinggalkan harus ke tempat itu. Tapi mudah-mudahan sehat. Insya Allah. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairu maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekiranya